Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali dalam kajian Baitul Hikmah, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan kembali mengkaji kitab Madarijus Salikin bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Haryanto MAG. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan tahsin Quran bersama Ustadz Haji Aris Madani SPDI. Mari para pemirsa jamaah sekalian, kita mulai dan kita buka terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan tahsin Quran kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI. Kami persilahkan. Kajian Baitul Hikmah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengikuti kajian, marilah kita awali dengan bertadarus terlebih dahulu. Jadi istilahnya itu tadarus, saling belajar. Jadi saling belajar bersama-sama dari ayat yang kita baca. Dan pada malam hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 41. Bisa dibuka mushafnya, mushaf Al-Waqfu wal Ibtida, halaman 13 di baris terakhir. Halaman 13 baris terakhir. Wa aminu, wa aminu. Jadi, sampun? Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Itu ayatnya, ayat 41 surah Al-Baqarah. Mari kita sama-sama cermati yang perlu diperhatikan dari tajwid yang ada di dalam ayat ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqo. Ada bacaan bima. Kata ma pada ayat ini kita panjangkan, panjang sampai dengan 6 karena ini mad jaiz munfasil. Bima. Kemudian yang kedua ada nun mati ketemu dengan za. Ikhfa. Ikhfa itu artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Jadi bacaan nun pada kata anzaltu itu samar-samar, tidak lagi terdengar suara nun secara jelas. Bunyi nun itu sudah samar-samar karena sudah ada huruf za di depannya, menjadi nah itu. Dan bibirnya, giginya, jadi apa namanya, mukanya itu sudah membentuk huruf za. Anzaltu. Nah itu. Kemudian karena musaddiqon kita baca waqaf, kita baca berhenti, maka bacaan kon pada kata musaddiqon dibaca ko. Jadi ini ko-nya ini dua ketukan, satu harokat ya. Musaddiqo. Nah, itu. Jadi kalau lengkapnya menjadi wa aminu bima anzaltu musaddiqo. Bacaan ko itu menggantikan kon. Nah, maka disebut dengan mad iwad. Iwad artinya pengganti. Kata kon itu diganti dengan ko, bacaan ko. Musaddiqo. Wa aminu bima anzaltu musaddiqo. Musaddiqan lima ma'akum wala takunu. Bagian kedua ini kita perhatikan ada bacaan namanya idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bila gunnah dengan tidak berdengung. Jadi memasukkan bacaan kon ke dalam huruf lam, li. Nah karena seperti itu, maka kon itu berubah menjadi kol. Nah, musaddiqol. Nah itu musaddiqol lima. Tidak boleh musaddiqon lima, bukan, tapi musaddiqol lima, seperti itu. Itu namanya idgham bila gunnah. Kemudian yang kedua, bagian terakhir, bagian ini wala takunu. Nunya kita panjangkan
Karena di sini nanti ada kata berikutnya, nunya ini kita panjangkan, namanya mad jaiz munfasil. Jadi bagian ini kita baca musaddiqal lima ma'akum wala takunu. Pada bagian yang ketiga ada bacaan fathatain yang ketemu dengan huruf ba. Jadi pada kata kafirim bih, pada bagian itu bacaan rin fathatain, maaf, kasrotain, karena ketemu dengan huruf ba maka dibaca iklab sehingga menjadi kafirim bih dan dibaca berdengung. Jadi selengkapnya menjadi wala takunu awwala kafirim bih. Kemudian berikutnya wala tastaru bi ayati samanan qalila. Yang perlu diperhatikan pada bagian ini ada bacaan ikhfa. Jadi ucapan atau perkataan samanan, nan di situ karena bertemu dengan huruf qaf maka dibaca ikhfa. Bunyinya menjadi samanang, beri suara eng. Wala tastaru bi ayati samanang qalila. Kemudian pada kata qalilan, nah ini bersama dengan yang di atas tadi, dengan yang sebelumnya, ini namanya mat iwab. Qalilan dibaca qalilan, dibaca qalila. Di kata la itu menggantikan ucapan lan. Karena pada bagian ini kita baca waqaf, kita baca berhenti. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Kemudian bagian terakhir wa iyaya fattaqun. Yang perlu diperhatikan di bagian akhir ayat ini, pada bagian ini ucapan atau bacaan kun kita panjangkan karena ini pada di bagian akhir yang disebut dengan mad arid lis sukun. Jadi wa iyaya fattaqun. Ini selengkapnya ayat 41 surah Al-Baqarah ini menjadi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tastaru bi ayati
thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Itu ayat 41 surah Al-Baqarah. Saya kira sampai di sini kita belajar, kita bertadarus, dan kami harapkan para jamaah terus meningkatkan, menahsin bacaannya, memperbaiki bacaannya dengan terus belajar dan membaca Quran itu tiap hari, sehingga kita semakin lancar dan semakin baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI yang telah memandu dan memimpin kita bersama dalam tahsin Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Pemirsa kajian Baitul Hikmah yang kami hormati, berikutnya kita akan simak kajian kitab Madarijus Salikin dari Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Haryanto MAG dengan tema beberapa persoalan penting di seputar masalah taubat, bagian terakhir dari 3 tulisan. Kepada Ustadz Muhsin Haryanto kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, namanya Mas Aris dan teman-teman yang ada di studio. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun melalui pertemuan online. Kita belum bisa bertemu secara offline karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa melakukan pertemuan offline dan semuanya bisa berjalan normal, dan kita berharap semuanya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, meskipun kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah, karena apapun kita ini semua hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi diri kita adalah berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya kita bersikap tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara tentang masalah taubat. Memang ada yang berkomentar ini, sampai kapan kita bicara masalah taubat? Saya sampaikan bahwa bicara masalah taubat ini memang tidak akan pernah bisa berakhir kalau kita sadar bahwa di dalam hidup ini selalu ada tantangan, selalu ada rintangan, dan selalu ada godaan dari setan yang bisa membuat kita itu terpleset, tergelincir. Jadi semua orang itu punya peluang berbuat salah, dan karena itu kesadaran untuk bertaubat itu harus ada pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun orang itu berada. Kita jangan sampai bersikap sombong untuk mengatakan saya kan sudah bertaubat, saya tidak perlu lagi untuk melakukan apapun karena saya yakin Allah sudah memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada diri saya. Itu kesombongan. Jangan sampai seperti itu. Akan saya ceritakan pada awal pertemuan saya kemarin, Rasulullah pun diceritakan oleh para sahabat itu beristighfar berkali-kali. Bahkan diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, pernah suatu saat Rasulullah itu beristighfar lebih dari 100 kali sehari. Kalau Rasulullah saja itu beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali sehari, apalagi kita yang peluang untuk berbuat tidak baik itu
sangat mungkin dan lebih mungkin daripada apa yang terjadi pada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan persoalan taubat ini, saya sudah 2 kali menyampaikan persoalan penting yang ada di seputar masalah taubat. Saya sampaikan begini, kalau dalam bahasa saya, persoalan taubat ini menjadi persoalan yang sangat krusial, persoalan yang sangat penting. Karena apa? Minimal ada 6 pertanyaan yang terkait dengan persoalan taubat itu. Saya sudah menjelaskan 3 pertanyaan penting. Pertama, apakah bertaubat dari dosa itu wajib kita lakukan secara langsung seketika itu pula dan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi begitu kita berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, langsung bertaubat. Nah, dari sini punya makna. Artinya kalau memang harus begitu, maknanya siapa saja yang menunda-nunda untuk bertaubat berarti orang itu telah durhaka karena penundaannya itu. Dan kemudian apalagi kalau dipertanyakan ketika dia bertaubat dari dosa itu, apakah dia harus bertaubat lagi dari penundaannya itu? Nah, ini persoalan yang kemudian saya jawab. Ya, di kalangan para ulama saya mengatakan, ya, taubat itu idealnya segera dilakukan ketika orang itu berbuat tidak baik, berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi bukan berarti, kata ulama yang lain, orang yang menunda-nunda taubat itu berarti dia telah durhaka karena penundaannya itu. Kalaupun dia bertaubat dengan terlambat pun, ada kemungkinan diterima karena semua kita serahkan pada Allah. Tetapi yang terpenting adalah jangan pernah kita menunda taubat karena kita tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah. Kapan ajal kita ini kan kita nggak tahu. Ada orang yang baru bicara begini ini langsung meninggal. Tapi ada orang yang memang oleh Allah diberi umur panjang sehingga meskipun dia berbuat maksiat tidak mati-mati, tidak dipanggil oleh Allah. Artinya dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Cuma kesempatannya itu seringkali tidak digunakan untuk segera bertaubat. Nah, itu yang tidak ideal karena sekali lagi karena kita ini tidak tahu kapan kita itu akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah, ya segeralah bertaubat. Yang kedua, pertanyaannya apakah taubat dari suatu dosa itu dianggap sah sementara dosa yang lain masih tetap dilakukan? Nah, di sini ada ulama yang mengatakan sah-sah saja. Kemudian ada yang mengatakan tidak sah karena dia masih melakukan perbuatan dosa yang lain. Tetapi kesimpulan yang terpenting adalah ketika orang itu bertaubat dari sebuah dosa, dia tidak boleh melakukan dosa itu kembali. Sementara dosa-dosa yang lain masih mungkin dia lakukan, tetapi jangan pernah kita yang sudah bertaubat itu melakukan dosa-dosa yang lain karena taubat itu mestinya harus diadari sebagai sebuah penyesalan untuk tidak melakukan dosa yang betul-betul akan mendapatkan azab dari Allah karena dosa yang kita lakukan itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, agar taubat menjadi sah, apakah ada syarat bagi orang yang bertaubat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa sama sekali? Ataukah tidak ada syarat seperti itu? Ini pertanyaan yang menegaskan. Nah, idealnya bagi orang yang bertaubat, ya tidak melakukan dosa itu sama sekali. Tetapi ketika orang itu melakukan dosa, apakah Allah berhak menerima taubat? Nah, kalau kita bertanya Allah berhak, ya berhak. Tetapi apakah Allah pasti akan menerima taubat kita? Ya Allah a'lam. Sekali lagi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan, ketika kita sudah bertaubat, jangan pernah kita kembali melakukan dosa apapun, meskipun dosa kecil. Karena apa? Kita tidak bisa menjamin taubat kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita bertanya dengan 3 pertanyaan yang nanti akan kita ringkas. Pertanyaan yang pertama, itu pertanyaan yang keempat. Jika orang yang durhaka itu dihalangi dari sebab-sebab kedurhakaan dan dia dibuat tidak berdaya untuk melakukannya, maka apakah taubatnya itu dianggap sah? Jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang durhaka, itu dihalangi dari sebab-sebab kedurhakaannya dan dia dibuat tidak berdaya untuk melakukannya, maka apakah taubatnya dianggap sah? Di gambarannya seperti
seorang orang yang suka berdusta, suka berbohong, orang yang disebut pendusta, orang yang suka menuduh, orang yang sering saksian palsu, yang karena itu kemudian lidahnya dipotong, atau seorang pezina yang maaf gitu, kemudian dikebiri atau kepalanya dipotong, atau pencuri yang tangannya dipotong, bahkan kakinya dilumpuhkan, apakah kemudian dia itu diterima taubatnya? Padahal dia itu menjadi orang yang tidak bisa berbuat sesuatu yang pernah dilakukan karena memang dibuat tidak mampu. Nah, pertanyaan ini nanti bisa kita jawab. Ya. Jadi kalau ada orang yang pernah berzina, lalu dipenjara, bahkan kemudian maaf dikebiri sehingga tidak punya kemampuan untuk berzina, apakah taubatnya diterima? Ya, orang kemudian bertanya, ya bagi orang yang seperti itu karena dia tidak punya kemampuan untuk berzina lagi, ya taubatnya tidak diterima. Tapi ada yang mengatakan diterima. Nanti kita bicarakan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, jika dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan hak harta atau tindakan kejahatan terhadap orang lain yang bersifat fisik, maka para ulama mengatakan dia harus memenuhi hak orang yang diperlakukan tidak baik itu dan meminta pembebasan diri dari kesalahan setelah memberitahukannya kepada orang lain yang disalahi. Persoalannya nanti, apakah semua orang yang disalahi itu mau memaafkan atau tidak? Kalau dia memaafkan, selesai. Tapi kalau tidak memaafkan, bagaimana? Orang yang merampas harta orang lain, punya hutang terhadap orang lain, dan tidak pernah membayar, dan tidak mampu membayar pada saat yang sudah ditentukan, apakah orang itu harus membayarnya dan kemudian minta maaf pada orang yang pernah diutangi atau tidak? Bahkan kalau dikembangkan, apakah ketika kita itu pernah menyakiti orang lain dengan kata-kata kita misalnya, apakah kita harus meminta maaf pada orang itu, kemudian harus menunggu orang itu memberi maaf? Kalau kita sudah minta maaf sekuat kemampuan kita, kemudian orang itu tidak mau memberi maaf, tidak mau memberikan maaf pada kita, apakah kemudian Allah tidak menerima taubat kita? Ini persoalan yang juga penting untuk kita bicarakan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jika seseorang itu sudah bertaubat dari sebuah dosa, maka apakah keadaannya kembali suci, kembali ke derajat sebelum dia melakukan dosa itu, ataukah tidak bisa kembali seperti semula? Karena apa? Dia harus berproses untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, karena bukan tidak mungkin orang itu akan kembali menjadi tidak baik ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia itu sulit untuk kembali menjadi baik seperti semula. Jadi misalnya seorang kiai berbuat salah, seorang ustadz berbuat salah, kemudian dia bertaubat, apakah tiba-tiba dia punya posisi seperti ketika jadi kiai atau seperti ustadz dengan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan? Atau dia harus berproses untuk menjadi dirinya kembali, untuk menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini persoalan yang juga bisa kita bicarakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita urai dengan pelan-pelan ini, supaya kita betul-betul memahami apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama, jika orang yang durhaka itu dihalangi dari sebab-sebab kedurhakaannya dan dia dibuat tidak berdaya untuk melakukan kedurhakaan, maka apakah taubatnya dianggap sah? Nah, seperti tadi gambarannya, seperti seorang pendusta, pembohong, orang yang sudah menuduh, dan orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, kemudian lidahnya dipotong, atau pezina yang kemaluannya dikebiri atau dipotong, atau pencuri yang tangan dan kakinya dilumpuhkan. Nah, apakah orang ini diterima taubatnya? Nah, ternyata menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa taubatnya dianggap tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak mungkin melakukan perbuatan jeleknya karena tidak dibuat mampu atau dibuat tidak mampu untuk melakukannya. Jadi
orang-orang yang berpendapat seperti ini mengatakan taubat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memungkinkan untuk berbuat tidak baik. Sehingga orang yang sudah tidak memungkinkan berbuat baik karena mereka itu dilumpuhkan untuk tidak berbuat tidak baik, maka taubatnya tidak akan diterima. Dan alasan-alasan itu terkait dengan apa yang selalu disampaikan oleh mereka dengan kata-kata yang indah. Nah, ada satu ayat yang dikutip oleh mereka yang berpendapat seperti itu, seperti ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin, tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Sungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau ketidaktahuan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang terima taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka dalam kekufuran. Bagi orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Nah, yang pertama itu dikatakan jahil di sini adalah kebodohan dalam arti ketidaktahuan dan ketidakmauan untuk tahu. Sehingga meskipun dia itu tahu bahwa perbuatan haram, dia tidak begitu paham terhadap keharamannya, sehingga dia melakukan tindakan itu karena tidak takut risikonya. Ya, ada orang yang disebut jahil itu bukan karena dia tahu bahwa perbuatan itu haram, tetapi dia tidak mau tahu. Kalau dalam bahasa sekarang cuek, tidak peduli. Nah, para sahabat sepakat bahwa apapun bentuk kedurhakaan terhadap Allah adalah kejahilan atau kebodohan. Karena apa? Allah sudah menjelaskan yang halal itu halal, yang haram haram. Sengaja maupun tidak sengaja, setiap orang yang durhaka kepada Allah itu disebut jahil, dan oleh karena itu orang yang seperti itu akan mendapatkan adab dari Allah. Nah, di sini pada kesempatan yang lain, para ulama itu mengatakan, selagi ajal sudah di depan mata, lalu dia menyatakan taubat, maka taubatnya diterima karena itu merupakan taubat yang terpaksa. Di samping itu, hakikat taubat adalah menahan hati dari perbuatan yang berkaitan dengan larangan. Nah, menahan di sini harus berasal dari urusan yang memang bisa dikerjakan. Nah, ketika urusannya tidak bisa dikerjakan dan mustahil untuk dikerjakan, maka bagaimana mungkin orang itu menahan hatinya dari perbuatan itu? Jadi orang yang sudah dibuat tidak berdaya, tidak mampu untuk berbuat jahat, orang itu tidak dipandang sebagai orang yang selamat dari perbuatan jahat karena memang dia tidak mampu untuk melakukannya. Seperti tadi, seorang pencuri sudah dipotong tangan dan kakinya. Mana mungkin dia mencuri? Sehingga tindakannya tidak mencuri itu bukan karena hatinya tidak ingin mencuri, tapi karena ketidakmampuannya untuk mencuri. Jadi taubatnya tidak diterima. Ini kata mereka yang memahami bahwa orang yang sudah melakukan kejahatan dan kemudian orang itu dihalangi dari sebab perbudaannya, dibuat tidak berdaya untuk melakukannya, apakah taubatnya dianggap sah atau tidak? Jadi pencuri yang dipotong tangannya, atau dipotong kakinya sampai lumpuh, itu apakah taubatnya diterima? Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang harus dipahami secara tepat. Orang yang tidak mampu berbuat jahat itu bukan orang yang baik, karena memang tidak mampu kok.
Mungkin hatinya tergerak untuk berbuat jahat, tapi karena tidak mampuannya, dia tidak diterima taubatnya. Jadi kalau seorang bekas pencuri dibuat tidak mampu mencuri, itu tidak diterima taubatnya sebagai seorang yang pernah mencuri. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas yang dikatakan rojih, pendapat yang terkuat. Para ulama mengatakan bahwa taubatnya tetap sah dan dianggap mungkin, bahkan nyata sebab rukun-rukun taubatnya sudah terpenuhi semuanya. Jadi seorang pencuri yang sudah bertobat, yang meskipun oleh penegak hukum kemudian dia dibuat tidak mampu untuk mencuri, taubatnya diterima. Kenapa? Dia sudah menyesal. Penyesalannya itu adalah bentuk taubatnya. Bagaimanapun juga taubatnya itu adalah terkait dengan penyesalannya dan tidak mau melakukannya. Dia sudah menyesali perbuatan dosanya. Apalagi yang ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa dia betul-betul tidak ingin berbuat lagi. Sehingga meskipun dia itu mampu, dia tidak akan mau berbuat sesuatu yang tidak baik lagi. Kebetulan dia dibuat tidak mampu. Maka pendapat yang bijak mengatakan bahwa kita harus mengatakan bahwa orang itu diterima taubat oleh Allah karena dia sudah tidak lagi ingin melakukan perbuatan yang pernah dilakukannya. Bahkan mereka berpendapat bahwa Rasulullah pun pernah menempatkan orang yang tidak mampu melakukan suatu ketaatan sama dengan orang yang melakukannya, jika niatnya itu benar dan bulat. Jadi orang miskin yang dulu pernah mencuri kemudian tertangkap dan bertobat dan dia tidak mau mencuri lagi, dan dalam keadaan di mana dia tidak mencuri lagi itu sebenarnya ada pengawasan dari orang-orang kampung. Maka jangan sampai pengawasan orang kampung itu dianggap sesuatu yang menghalangi taubatnya. Karena apa? Niat dia untuk bertaubat sudah lurus. Dan dia benar-benar ingin bertaubat. Maka taubatnya itu adalah taubat yang sangat diterima oleh Allah. Meskipun ketika itu dia memang dicegah untuk melakukan pencurian lagi. Jadi orang yang pernah berbuat maksiat dan mengakhiri perbuatan maksiatnya, meskipun dia itu dicegah oleh orang-orang lain untuk berbuat maksiat, tidak diberi peluang untuk berbuat maksiat, tidak berarti bahwa orang itu tidak akan diterima taubatnya. Sebab ketika dia tidak berbuat maksiat, dia tidak melakukan dosa. Dan ketika dia berhenti dari perbuatan maksiat, berarti dia sudah mengakhiri perbuatan maksiatnya. Jadi kalau dibuat ilustrasi yang paling mudah, seorang pencuri yang sudah bertaubat dan dia kemudian dikurung untuk tidak mencuri di penjara misalnya, dan selama di penjara dia tidak mencuri dan kemudian meninggal, maka dia dikatakan sebagai orang yang telah bertaubat dan mendapatkan maghfirah dari Allah, meskipun dia dalam keadaan tidak mungkin mencuri karena di penjara. Sehingga sangat mungkin dia masuk surga sebagai akibat dari taubatnya itu. Nah, ada sebuah sabda Rasulullah yang bisa menjadi pijakan ini. Satu saat Rasulullah itu kata Anas bin Malik di dalam sebuah riwayat menyatakan, "Inna bil Madinati aqwaman masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu, "Ya Rasulullah, wa hum bil Madinah?" Qala, "Wa hum bil Madinah abasahumul udru." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kalian melewati suatu jalan yang dan tidaklah kalian melewati suatu lembah. Jadi ada penegasan Rasulullah, di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kalian melewati suatu jalan dan tidaklah kalian melewati suatu lembah, melainkan mereka beserta kalian. Nah, para sahabat bertanya, Rasulullah, sementara mereka ada di Madinah. Dia menjawab, iya, mereka berada di Madinah. Mereka tertahan halangan. Jadi mereka itu memang tertahan untuk tidak keluar dari Madinah. Nah, orang yang memang tidak mampu melakukan kedurhakaan dan meninggalkan kedurhakaan dalam keadaan terpaksa dengan serta niat untuk meninggalkannya atas inisiatif dirinya, hatinya utuh berniat untuk itu, maka kedudukannya sama dengan orang yang betul-betul meninggalkan secara sengaja atas inisiatifnya. Jadi orang yang dihalangi untuk berbuat maksiat dan dia betul-betul ingin tidak berbuat maksiat, itu sama dengan orang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertobat, meskipun dia masih punya peluang untuk berbuat maksiat, tidak dihalangi, dia tidak berbuat maksiat, itu sama. Nah, ini persoalan niat dan kesungguhan dia untuk bertaubat dari apa yang pernah dilakukannya. Dan ini berbeda
dengan orang yang sudah melihat ajal di depan matanya atau kiamat sudah tiba. Dikatakanlah para ulama seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa taklif, keharusan mengerjakan kewajiban itu sudah terputus pada saat ajal di depan mata. Taubat itu hanya berlaku pada masa taklif, pada masa ada keharusan mengerjakan kewajiban. Nah, orang yang lemah itu belum tentu terputus dari taklif. Berarti perintah dan larangan masih berlaku baginya. Seperti pencuri yang dilemahkan, yang dipenjara, itu masih punya kemampuan untuk berbuat sesuatu ketika dia keluar dari penjara. Dia punya kewajiban untuk berbuat baik dan punya kewajiban untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Jadi dia belum terputus dari keharusan berbuat baik dan keharusan untuk menghindari keburukan. Sehingga perintah dan larangan itu masih berlaku bagi dirinya. Ketika dia tidak melanggar larangan, berarti dia tidak berdosa. Ketika dia melakukan perintah dari Allah, berarti dia berbuat sesuatu yang mendatangkan pahala. Kan saya sering berilustrasi begini, orang yang baru berniat saja berbuat baik sudah dapat pahala. Orang yang mengurungkan diri untuk berbuat sesuatu yang diniatkan untuk berbuat tidak baik, itu tidak dosa. Kalau saya berbuat sesuatu yang baik, dapat pahala. Niat saya untuk berbuat baik sudah dapat pahala. Sementara kalau saya berbuat sesuatu yang tidak baik, berdosa. Tapi kalau saya berniat untuk berbuat tidak baik, kok saya urungkan niat saya kemudian tidak jadi berbuat tidak baik, saya tidak berdosa. Dan bahkan tindakan saya itu dianggap sebagai tindakan mulia karena apa? Saya tidak jadi untuk berbuat tidak baik. Nah, coba kita renungkan. Jadi pertanyaan yang keempat ini menurut para ulama yang terpenting adalah pertanyaan yang terkait dengan niat. Yang roji, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan taubatnya orang yang betul-betul taubat dan nasuha, meskipun orang itu terhalang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik karena dilemahkan orang itu akan diterima taubatnya karena apa? Niatnya sudah lurus. Kita jangan menilai niat orang seolah-olah kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Biarkanlah dia berniat untuk berbuat yang terbaik dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kelima. Jika dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan hak harta atau tindak kejahatan terhadap badan orang, maka dia harus memenuhi hak orang itu dan minta pembebasan dari kesalahan setelah memberitahukannya. Seperti yang diriwayatkan dari beberapa ulama, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man kanat yahi indahu madlamatun min malin a'irdin falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illal hasanati as-sayyi'ah." Siapapun yang berbuat zalim terhadap harta atau kehormatan saudaranya, maka hendaklah dia membebaskan diri dengan membayar tebusan pada hari ini juga, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada artinya selain kebaikan dan keburukan. Ini sebuah riwayat yang bisa dilacak di dalam Sahih Bukhari, juz 8 halaman 138, hadisnya nomor 6534 yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 289. Nah, sekarang saya jelaskan, misalnya jika kedaliman kita kepada orang lain itu misalnya berupa ghibah, rasani, mengunjing, mencaci, atau berupa tuduhan, maka apakah dalam taubatnya itu disyaratkan agar dia memberitahukan bentuk ghibahnya itu dan memohon maaf agar dia terbebas dari dosa itu? Atau dia cukup memberitahukan bahwa dia telah melanggar kehormatannya dan tidak perlu menyebutkan bentuknya secara rinci pada orang yang pernah dighibah? Ataukah tidak ada syarat seperti itu, tapi cukup meminta ampunan bagi dosa saudaranya dan dosa dirinya tanpa memberitahukan bahwa dia telah menuduh atau menghibahnya? Jadi apakah dia harus secara eksplisit mengatakannya kepada orang yang dighibah itu atau digunjing atau tidak? Karena apa? Pada saat kita itu mengatakan kita pernah menghibah,
Padahal orang itu tidak tahu kalau kita menghibah, boleh jadi malah dampaknya negatif. Karena orang bisa marah. Artinya memancing kemarahan, memancing keruan. Sementara kalau kita berhenti melakukan ghibah tanpa memberitahukan kepada orang yang pernah kita ghibah, tidak ada masalah. Bahkan ketika kita pernah menuduh seseorang atau memfitnah seseorang, di mana orang itu sudah melupakan, nggak perlu kita mengungkit kembali apa yang pernah kita lakukan pada orang itu. Nah, pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan para ulama memang banyak. Ya, di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi serta mazhab Maliki memang ada persyaratan untuk memberitahukannya dan pembebasan darinya. Begitu pula yang disebutkan oleh banyak ulama di kalangan mazhab mereka. Mereka itu berhujjah, beralasan bahwa dosa itu berkaitan dengan hak manusia. Sehingga belum dianggap gugur kecuali setelah ada pembebasan dari manusia yang pernah diperlakukan tidak baik. Jadi kalau kita pernah berbuat tidak baik pada seseorang, kita harus minta maaf. Sebelum orang itu memaafkan, ya kita belum terbebaskan. Nah, mereka berhujjah dengan hadis yang selalu menyatakan bahwa hak orang yang pernah kita langgar itu harus dikembalikan kepada orang yang pernah kita langgar. Sebelum kita kembalikan, ya, kita masih punya kewajiban untuk mengembalikan. Nah, hak Allah itu kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Tapi hak anak Adam, hak manusia itu kita kembalikan dengan meminta maaf. Nah, meminta kebebasan dari orang yang pernah kita perlakukan tidak baik untuk memenuhi haknya dan menyesal atas tindakan yang pernah kita lakukan untuk memenuhi hak Allah, itu dua hal yang berbeda. Maka taubat seorang kepada Allah cukup dengan istighfar. Tapi taubat seorang pembunuh yang belum dianggap sempurna, yang belum minta maaf pada keluarganya, belum dianggap sempurna kecuali adanya maaf dari para wali korban terhadap dirinya. Misalnya, kalau kita pernah melakukan tindakan yang tidak baik pada orang, maka selama orang itu belum rela untuk beri maaf pada diri kita, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pendapat lain di luar para ulama itu menyatakan bahwa tidak ada syarat memberitahukan tuduhan, ghibah kepada orang yang pernah kita tuduh dan kita ghibah, kita gunjing. Tapi taubat cukup dengan mohon ampunan pada Allah bagi dosanya, lalu orang yang bertobat itu mau melakukan pembelaan terhadap orang yang pernah diribahnya atau meralat ribahnya itu pada orang yang pernah mendengar ribahnya itu dan mengatakan kebaikan yang terkait dengan orang itu sebagai kebalikan dari ribahnya di tempat, di ruang pada siapapun dia pernah melakukan ribah. Sebagai contoh misalnya ketika dia pernah meribah orang, dia harus mengganti ribahnya dengan pujian dan menyebut kebaikan-kebaikannya, lalu mintakan ampunan bagi orang-orang yang diribahnya itu. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang antara lain dipilih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip pendapat dari gurunya Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang ini para ulama ada yang berpendapat seperti itu dan bahkan cenderung berpendapat seperti itu. Nah, para ulama yang berpendapat seperti ini yang mengatakan tidak perlu kita itu secara vulgar, eksplisit mengatakan bahwa kita pernah menghibah pada orang, karena boleh jadi itu akan bisa memunculkan kekeruhan. Mereka berhujjah karena dengan memberitahukan hibahnya justru akan mendatangkan kerusakan, kemudaratan, dan sama sekali tidak menjamin adanya kemaslahatan. Semakin bisa menambah orang itu sakit hati dan menjadikan suasana semakin keruh. Padahal sebelum kita itu mengatakan kita pernah menghibah pada orang itu, mungkin orang itu sudah tidak pernah mengingat-ingat apa yang pernah kita lakukan. Bahkan sebelum orang itu mendengar, ada kemungkinan dia itu tidak tahu bahwa kita pernah berbuat sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Maka dikatakan setelah mendengarnya ada kemungkinan orang yang pernah kita ghibah itu tidak bisa menguasai diri, bisa marah terhadap diri kita. Sehingga maslahat yang mau kita dapat itu kan justru berbalik menjadi madarat atau berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik. Sehingga maksud kita ingin berbuat baik justru akan mendatangkan keburukan. Nah, kecuali kalau hal-hal yang terkait dengan materi, misalnya kita pernah berutang, kembalikan utang kita.
Kalau kita pernah merampas harta orang dengan cara apapun, ya kembalikan harta yang kita rampas. Misalnya saya pernah berutang pada orang dan saya kemudian bertaubat, saya kembalikan utang itu kepada orang itu. Ya kalaupun kemudian orang itu mengatakan nggak usah, saya ikhlaskan, itu menjadi milik kita. Tapi selama kita masih bisa mengembalikan, dan pengembalian itu akan bisa membawa kemaslahatan, kembalikan. Tapi sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu yang ketika sesuatu itu kita katakan pada orang yang pernah kita salahi, yang ketika kita katakan justru akan menimbulkan keburukan, kata para ulama, yang terbaik justru tidak usah kita katakan. Jangan pernah mengungkit kembali keburukan-keburukan yang bisa membuat orang yang pernah kita perlakukan dengan tidak baik itu malah marah dengan apa yang kita katakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah ada itu malah menjadi berbalik menjadi keburukan. Nah, di dalam masyarakat bisa jadi kemudian itu terjadi di antara kita. Nah, mari kita coba renungkan. Jadi kalau kita pernah bersalah pada orang, kita memang sebaiknya segera minta maaf. Tapi kalau orang itu sudah tidak pernah memasalahkan apa yang kita perbuat, dan secara implisit, secara tidak terang-terangan kita sebenarnya sudah berbuat baik pada dirinya dan mereka sudah menerima diri kita dengan baik, ya nggak usah kita katakan kembali, mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang pernah kita perbuat sehingga tidak menimbulkan kekeruhan atau ketidakbaikan hubungan di antara kita. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan, jika seorang hamba sudah bertaubat dari sebuah dosa, maka apakah keadaannya kembali ke derajat sebelum dia melakukan dosa itu atau tidak? Ya, seperti tadi yang saya utarakan, ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang dai pernah berbuat dosa. Dan kemudian karena perbuatan dosa itu mungkin orang tahu atau mungkin saja orang tidak tahu. Kemudian dia bertaubat. Apakah taubatnya itu membuat dia itu kembali berposisi semula seperti ketika dia belum berbuat dosa? Nah, memang ada yang berpendapat ya, tidak bisa langsung orang itu kembali pada semula. Tapi ada orang yang mengatakan bisa kembali pada keadaan semula. Karena apa? Taubatan nasuha itu menjadikan dia bersih kembali. Tidak ada dosa pada dirinya. Ada yang berpendapat dia akan kembali ke derajat semula secara sempurna. Kalau taubat itu akan memangkas dosanya, menghapus semua dosanya secara keseluruhan dan menjadikan dirinya seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Seperti kertas putih yang tidak pernah ada coretan meskipun sebelumnya tercoret dengan coretan-coretan yang bermacam-macam. Sehingga dikatakan oleh orang-orang yang berpendapat seperti ini, iman dan amal solehnya kembali ke derajat semula karena taubat nasuhanya itu. Dengan alasan, menurut mereka yang berpendapat seperti ini, karena taubat itu merupakan kebaikan yang besar, hukuman amal soleh yang luar biasa. Jika dosa pernah menyingkirkannya dari ke derajat semula, maka kebaikannya dengan cara bertaubat itu adalah mengembalikan dirinya seperti dirinya semula. Seperti orang yang jatuh ke dalam sumur, lalu saudaranya menjulurkan tali ke dalam sumur dan menariknya ke atas, ke tempat semula, dia akan kembali ke tempat di mana dia belum jatuh ke sumur. Begitu pula taubat dan amal soleh yang dilakukannya bisa diibaratkan kita itu telah menjadi orang yang kembali seperti semula. Ada pula orang yang berpendapat begini, tidak bisa tiba-tiba dia kembali ke derajat dan keadaan semula sebelum melakukan dosanya itu, karena dia masih ada dalam posisi berhenti, belum bergerak, yang semestinya dia harus naik ke atas, bergerak ke atas. Dengan adanya dosa, berarti dia dalam keadaan turun ke bawah. Jadi dia masih dalam posisi berhenti, belum naik, dan ketika berdosa, dia berada di posisi ke bawah. Nah, jika orang itu bertaubat, maka dia dalam posisi siap untuk naik, belum naik. Jadi orang yang bertaubat itu, kata para ulama yang berpendapat bahwa tidak bisa orang itu tiba-tiba kembali pada posisi semula, dia itu masih berada dalam posisi siap naik lagi ke atas. Nah, perumpamaan seperti ini seperti dua orang yang sama-sama melewati satu jalan dengan cara yang sama dan berjejer. Nah, salah seorang itu punya penghalang, terdapat penghalang, atau ada sesuatu yang membuatnya menghentikan perjalanan. Sementara yang satunya lagi meneruskan perjalanan. Nah, jika orang yang pertama itu berjalan lagi mengikuti jejak orang yang sudah berjalan dahulu,
tentu dia tidak akan mampu menyusulnya. Orang yang pertama berjalan dengan kekuatan amal dan imannya. Kekuatannya bisa semakin bertambah selagi perjalanannya terus bertambah. Sementara orang yang kedua yang menghentikan perjalanannya, kekuatannya bisa melemah karena dia berhenti. Ini misalnya begini, kita berjalan berdua dengan teman kita, sama-sama berjalan di sebuah jalan. Nah, ketika itu teman kita bisa berjalan lancar, kita keseleo, kecetit misalnya, atau tersandung sehingga berhenti. Nah, teman kita itu berjalan, tidak berhenti, dia sampai ke tempat tujuannya. Sementara kita terhalang karena sakit, karena kecetit, karena keseleo, atau karena tersandung. Nah, pada saat ketika kita sembuh dari keseleo kita, kecetit kita, ketersandungan kita baru berjalan untuk mengejar teman kita yang sudah sampai ke tujuan. Jadi tidak bisa kita dikatakan sama dengan orang yang sudah sampai ke tujuan. Karena kita sedang berproses untuk menuju ke tujuan, sementara teman kita sudah sampai ke tempat tujuan. Itu seperti orang yang berdosa, di dalam bahasa Ibnu Qayyim Jauziyah, itu ada orang yang disebut tengah berhenti. Ketika dia itu berdosa, dia itu terjerembab, jatuh ke bawah. Pada saat dia bertaubat, dia kembali ke tempat semula dan berhenti. Sebelum dia menunjukkan bahwa dia itu orang baik dan berusaha untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dia belum bisa dianggap telah melakukan sesuatu yang terbaik dengan obatnya itu, sebelum dia tunjukkan bahwa dia betul-betul menghentikan perbuatan buruknya dan berbuat sesuatu yang terbaik, sehingga dia bisa pada posisi semula, kembali pada posisi semula. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang dai yang pernah menjadi orang hebat, menjadi orang yang dianggap hebat, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, kemudian melakukan kesalahan, dia terpuruk, jatuh ke bawah. Pada saat dia bertaubat, dia pada posisi baru akan siap kembali menjadi orang yang seperti semula. Nah, ketika dia berjuang untuk melahirkan dirinya kembali, maka dia tengah berproses untuk kembali menjadi dirinya. Sehingga dia tidak dianggap sudah seperti dirinya sebelum dia bisa membuktikan bahwa dia memang sudah berada pada posisi yang layak untuk dianggap dirinya seperti semula. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia pernah mendengar gurunya Ibnu Taimiyah itu mengisahkan perbedaan yang seperti ini, dan dia berkata begini, menurut guru saya Ibnu Taimiyah, yang benar di antara orang-orang yang bertaubat ada yang tidak bisa kembali ke derajat semula, tetapi ada pula yang bisa kembali ke derajatnya semula. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip pendapat Ibnu Taimiyah begini, di antara orang yang bertaubat ini ada orang yang bisa kembali ke derajat semula, tetapi ada pula yang bisa kembali ke derajat semula itu dengan tertatih-tatih. Ada yang siap kembali dan betul-betul sprint, ya, lari cepat untuk kembali ke semula, tetapi ada yang tidak bisa kembali ke derajat semula karena tertatih-tatih, bahkan mandek. Dan bahkan kata Ibnu Taimiyah, ada orang yang justru bisa menjadi lebih baik keadaannya daripada keadaan semula. Jadi dulunya itu dai biasa-biasa saja menjadi dai yang hebat. Dulunya ulama-ulama yang seorang ulama yang biasa saja menjadi ulama yang hebat. Jadi ada orang yang dulu itu baik dan pernah berbuat tidak baik, kemudian terpuruk, lalu dia bertaubat, dia melejit menjadi orang yang jauh lebih baik dari apa yang pernah didapatkannya sebelum dia berbuat tidak baik. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menurut apa yang dikutip dari Ibnu Taimiyah. Sehingga orang yang seperti itu, dia menjadi lebih baik daripada keadaan sebelum dia melakukan dosa. Ilustrasinya seperti Nabi Daud, yang menurut sejarahnya dia pernah menjadi orang yang kurang baik, yang menjadi lebih baik dari keadaan sebelum melakukan kesalahan, setelah bertaubat dengan taubat dengan nasuha. Nabi Daud menjadi orang hebat. Dan tentu saja hal ini kembali kepada keadaan orang yang bertaubat itu. Setelah dia menyatakan bertaubat, ada enggak kesungguhan, ada enggak tekad dan kewaspadaannya untuk tidak terjebak pada perbuatan yang baik. Dan jika taubatnya itu betul-betul sungguh-sungguh dalam keadaan yang lebih baik, maka dia akan punya kemauan dan kemampuan untuk menjadi lebih baik, bahkan dia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan derajatnya akan lebih tinggi, dan jika keadaannya sama dengan yang sebelumnya, berarti dia kembali menjadi dirinya sendiri seperti keadaan semula. Jadi posisi orang itu kan bisa berubah-ubah. Misalnya saya pernah jadi orang baik, tiba-tiba saya berbuat dosa.
lalu saya bertaubat. Saya sangat mungkin menjadi orang seperti yang pernah saya lakukan dulu, sehingga kembali pada keadaan semula. Tapi ketika saya punya kesungguhan yang luar biasa, mungkin saya akan menjadi orang yang lebih hebat, lebih baik daripada diri saya yang pernah menjadi orang baik itu sebelum saya berbuat dosa. Sebaliknya, ketika saya itu tidak sungguh-sungguh, mungkin saya tidak akan bisa mengejar kembali untuk menjadi diri saya seperti keadaan sebelum saya berbuat dosa. Bahkan kemudian ketika saya mudah putus asa, saya kembali bisa menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang berbuat dosa kembali karena ketidakkuatan saya ketika melawan godaan-godaan setan dan ajakan hawa nafsu saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali saya katakan begini. Seorang itu punya kemungkinan untuk menjadi baik selamanya. Tetapi selamanya orang itu juga punya kemungkinan untuk menjadi orang yang tidak baik. Ketika orang itu lengah, boleh jadi dia akan berbuat dosa. Dan ketika dia menikmati perbuatan dosanya itu akan mengakibatkan dia semakin terpuruk menjadi orang yang dimurkai, diadab oleh Allah. Ini yang disebut di dalam surah At-Tin dengan kondisi asfala safilin, kondisi yang terpuruk. Tetapi ketika orang itu betul-betul mau bertaubat dari perbuatannya yang tidak baik, boleh jadi dia akan menjadi orang yang lebih hebat daripada ketika dia menjadi orang baik. Sehingga dia menjadi ahsanul taqwi, sebaik-baik ciptaan. Nah, semula Allah menciptakan manusia itu menjadi ahsanul taqwi, tapi karena kelengahannya mungkin saja dia lebih buruk daripada binatang ternak. Tapi ketika orang itu segera menyadari perbuatannya yang tidak baik, dia bisa melejit kembali, bisa kembali menjadi orang yang baik seperti keadaan semula, dan bisa jadi menjadi orang yang lebih baik karena kesungguhan dia untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi semuanya kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga meskipun kita pernah berbuat dosa, jangan pernah kita ulangi perbuatan dosa kita, sehingga kita tidak terpuruk menjadi orang yang menikmati perbuatan dosa. Dan pada saatnya minimal kita kembali menjadi orang yang sadar untuk bisa menjadi orang yang belum pernah berbuat dosa seperti semula, dan pada saatnya yang lebih ideal kita bisa melejit menjadi orang yang lebih hebat, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih. Matur nuwun sangat Ustadz Muhsin Haryanto MAD yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini dengan tema beberapa persoalan penting di seputar masalah taubat, bagian terakhir dari 3 tulisan. Kami persilakan kepada pemirsa jamaah yang ingin menanyakan. Oh ya, silahkan kalau ada yang bertanya, kita berdialog saja. Ya. Saya kebetulan di rumah ini, tidak studio, dia studio Mas Arif ini. Mas Arif di studio di PDM. Saya Ustadz. Oh silahkan. Iya, mohon izin. Bagaimana tentang doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu termasuk untuk bertobat atau hanya doa biasa, Ustaz? Terima kasih. Okay. Untuk menandai taubat kita, memang doa-doa seperti itu sebaiknya kita ucapkan. Tetapi yang lebih penting dari sekedar mengucapkan itu adalah kesadaran yang kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sehingga ucapan yang kita ucapkan dengan doa itu betul-betul ucapan yang muncul dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling mendalam. Dan pada saatnya insya Allah dengan doa-doa seperti itu Allah menerima taubat kita. Jadi doa-doa yang mengisyaratkan taubat kita itu banyak. Terutama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu doa taubat. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang doa, lafal itu nomor 2. Tapi kesungguhan hati. Karena apapun yang tidak kita ucapkan pun dengan niat yang ada di dalam hati Allah tahu. Tetapi ucapan itu akan bisa menyemangati diri kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang ada di hati kita. Seperti kehadiran di dalam pengajian ini.
lekatkan diri kita dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, sehingga hati kita terlibat di dalam pengajian kita pada malam hari ini, dan disitulah keikhlasan itu akan terbangun. Sehingga ketika kita bicara taubat, seperti kita juga bicara ikhlas. Ikhlas itu ada di dalam hati. Maka ketika kita bertaubat, tanyakan kepada diri kita, di dalam hati kita itu ada enggak keinginan untuk bertaubat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak boleh menilai niat orang, karena apa yang di dalam hati itu tidak bisa kita baca. Allah yang akan bisa membaca hati orang. Yang penting husnudzon kita kepada orang yang bertaubat itu dengan mendoakan. Mudah-mudahan orang yang bertaubat itu benar-benar diterima taubatnya oleh Allah. Dan kita yang sedang bertaubat, kita bermohon betul kepada Allah. Dengan taubat kita, mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa kita, sehingga benar-benar taubat kita itu menjadikan diri kita bersih dan akan berhak menerima maghfirah, menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Matur Sami-sami Pak nuwun Yusuf. Bapak Yusuf Hajiri. Ustadz Musin meniko juga ada pertanyaan yang hampir mirip. Oh, monggo. Mungkin nanti sudah Monggo, dijelaskan silakan. juga dari Bapak Suwarno. Meniko. Oh, monggo. Sebenarnya Silakan langsung saja. Nggih, meniko lewat chatting Ustadz. Oh, lewat chatting, monggo. Sebenarnya kunci tobat itu terletak di hati atau niat atau di perbuatannya. Jadi hampir mirip seperti Ya. pertanyaan dari Bapak Hajiri tadi. Ya, baik. Setiap amal itu bergantung pada niatnya. Dan niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Lafal itu adalah ekspresi sebenarnya. Makanya perdebatan tentang niat itu berakhir pada penjelasan dari para ulama. Betapapun orang itu mengatakan apapun yang dia katakan, ketika hatinya tidak mengatakan sesuatu seperti apa yang dia katakan, belum ada niat di dalam hatinya. Maka taubat yang betul-betul taubat itu harus melekat di dalam hati. Dan hati itulah yang akan membangun niat orang untuk bertaubat. Dan orang yang sudah berniat untuk bertaubat, ucapan dan tindakannya itu pasti akan terarah. Maaf, ini kalau kita ilustrasikan ya. Orang yang mau mengaji pada malam hari ini dengan niat yang tulus, insya Allah dia akan ringan untuk mengaji. Karena apa? Hatinya menggerakkan dirinya untuk mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu terkait dengan apa yang diharuskan dirinya untuk bisa datang ke pengajian. Dan saya mengaji untuk berbicara. Apa yang saya katakan itu harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga saya tidak perlu terbebani dengan apa yang saya ucapkan. Dan bapak-bapak yang mendengarkan juga bisa menata hati sehingga bapak-bapak bersedia mendengar apa yang saya ucapkan. Karena seringkali orang itu kan tidak bisa menata hati sehingga dia ucapkan sesuatu dengan ucapan-ucapan yang dibuat-buat, sehingga yang dia ucapkan itu sesungguhnya bukan apa yang seharusnya dia ucapkan menurut kata hatinya, tapi karena keinginan untuk didengar orang. Nah, itu ucapan-ucapan yang dalam bahasa Jawa lamis, ucapan untuk pencitraan. Kita jaga. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu sekedar untuk mengucapkan sesuatu dalam rangka untuk mencitrakan diri. Itu lamis. Yang kedua, ketika kita itu ingin mendengar apapun kata orang, tata hati kita untuk bersikap rendah hati. Untuk mau mendengarkan apapun kata orang yang sedang berbicara. Nah, kalau saya berlatih untuk mendengarkan apa yang dikatakan mahasiswa, sehingga saya bisa mendengar dan memahami apa kata mahasiswa itu, karena saya tidak pernah meremehkan siapapun orang yang mengatakan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, atau dengarkan, perhatikan apa yang dikatakan. Jangan terpukau terhadap siapa yang mengatakan. Siapapun yang mengatakan sesuatu belum tentu benar, tapi kata-kata yang benar dari siapapun itu terucap harus kita terima sebagai sebuah kebenaran. Ini cara kita untuk menerima apa yang dikatakan orang. Sikap rendah hati itu penting. Nah, mari kita awali taubat kita itu dengan niat yang sungguh-sungguh, dan niat itu ada di dalam hati sehingga apapun ucapan dan tindakan kita itu mengisyaratkan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Sehingga orang yang bertaubat itu selalu selaras apa kata hatinya dengan lisan dan tindakannya. Insyaallah. Kira-kira begitu. Ya, matur nuwun sangat Ustadz Musin.
Nggih, sami-sami. Ada tambahan pertanyaan lagi dari pemirsa. Monggo silahkan. Kami bacakan, Ustadz. Silahkan. Monggo. Ketika masih tergelincir dalam perbuatan maksiat, apakah kebaikan yang dilakukan itu sia-sia atau tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demikian, Mas. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Memang ada ulama yang mengatakan kalau orang bertaubat kok masih melakukan perbuatan maksiat, taubatnya itu belum dianggap sebagai taubat yang sungguh-sungguh. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak harus begitu. Yang namanya perbuatan dosa itu beragam. Ketika orang itu bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, yang penting perbuatan itu yang harus dicegah untuk dilakukan kembali. Sementara perbuatan dosa yang lain sangat mungkin dia lakukan karena apa? Masih ada kejahilan, ketidaktahuan, atau dia belum punya pengalaman untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosanya itu. Sehingga seorang yang berhenti dari sebuah perbuatan dosa, tetapi masih melakukan perbuatan dosa yang lain, menurut para ulama, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tetapi itu belum sempurna sebagai sesuatu yang ideal di dalam bertaubat. Orang yang ideal dalam bertaubat, sekali dia bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, maka dia akan menjadikan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang lain yang dia ketahui bahwa perbuatan dosa yang lain itu adalah perbuatan yang sama bisa membuat dia terpuruk, yang bisa membuat dia itu akan mendapatkan adab dari Allah. Misalnya maaf ini, seorang yang tertobat dari perzinaan, tetapi masih melakukan tindakan yang lain berupa perjudian. Judinya itu mengakibatkan dosa, tetapi tidak zinanya itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai tambah bagi dirinya. Dia terhindar dari perbuatan dosanya sebagai akibat dari perbuatan zina, tapi masih berdosa sebagai akibat dari perbuatan judinya itu. Sehingga menurut ulama yang paling ideal itu, begitu dia mengatakan saya bertaubat, ya tidak zina, tidak judi, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang lainnya. Itu ideal. Tapi sekali lagi di dunia ini kan tidak ada orang yang sempurna. Meskipun orang itu sudah tidak berjudi, mungkin saja masih ada perbuatan-perbuatan maksiat yang lain masih dilakukannya. Sehingga saya pernah ditanya, Pak, sekarang kan banyak orang yang STMJ, Pak, sholat terus maksiat jalan. Gitu. Sholatnya diterima enggak? Insya Allah sholatnya diterima. Tetapi sholat yang baik itu insya Allah akan melahirkan diri seorang yang selalu terhindar dari perbuatan maksiat. Sehingga setiap sholat yang terbaik itu akan menghadirkan perbuatan yang terbaik. Maka perbaikilah sholatmu agar dirimu tidak terjebak pada perbuatan yang tidak baik. Itu yang ideal. Tetapi sekali lagi, kita jangan menghujat orang yang sudah sholat dengan baik, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya kita doakan, kita ingatkan agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya kita kan berteman dengan banyak orang. Di Muhammadiyah juga berteman dengan orang. Apakah teman-teman kita atau diri kita itu pernah menjadi manusia sempurna? Kan tidak juga. Kalau kita diingatkan, terima kasih. Tetapi kalau ada orang yang perlu diingatkan, kita ingatkan dengan bijak. Karena tugas kita adalah mengingatkan. Dan kita itu punya hak untuk diingatkan. Sehingga setiap kita diingatkan, kita harus berterima kasih. Dan ketika ada orang yang perlu diingatkan, mari kita ingatkan. Kalaupun mereka tidak mau, tidak apa-apa. Yang penting kewajiban kita sudah selesai kita lakukan. Yang ngaji seperti ini kan saling mengingatkan. Apakah saya yang berceramah itu sudah lebih baik daripada orang yang ceramai? Ya belum tentu. Sehingga kritik dari para jamaah untuk diri saya selalu saya terima. Tetapi kalau saya memberikan kritik pada para jamaah, jangan sampai ada yang tersinggung apalagi marah. Kira-kira begitu. Matur nuwun sangat Ustadz Muhsin. Ya. Ini kita lihat Silakan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari pemirsa jamaah sekalian. Ini. Oh, akan ada lagi? Kami silakan, monggo. Monggo. Nun sewu, ini Suwarno lah yang tadi. Oh, monggo. Saya tertarik dengan tadi antara lamis pencitraan dengan kemudian lamis pencitraan dengan kemudian menata hati. Iya. Di pergaulan keseharian kita itu kan kita senantiasa sering disuguhi dengan
tontonan atau dengan kemudian perbuatan yang seolah-olah itu sudah menjadi tata nilai kita. Ya. Kita itu tanpa kita sadari, sebenarnya kita tidak sedang menghormati dia sebagai manusia, ciptaan Allah, tapi ternyata kita menghormati karena jabatan, karena pangkat, karena kekayaan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menata hati kita itu agar senantiasa sadar bahwa sesungguhnya yang harus kita perlakukan secara manusia sebagai manusia itu sesungguhnya ya manusianya makhluk ciptaan Allah itu, bukan kemudian terhadap orang yang berpangkat, terhadap orang yang kaya, terhadap orang yang status sosialnya tinggi itu kita munduk-munduk seolah-olah santun banget, sangat menghormati. Kemudian perlakuan terhadap orang yang biasa-biasa saja juga biasa. Kemudian perlakuan kita terhadap orang yang mungkin kedudukannya, status sosialnya di bawah kita, seolah-olah kita kemudian tidak ada tuntutan untuk kemudian tetap memanusiakan gitu ya. Nah ini bagaimana Ustaz? Jadi antara saya mengatakan tata kebiasaan kita keseharian dengan kemudian pengkondisian menata hati, ini kan seringkali tidak sinkron ya. Artinya kemudian kita sering terlena, terjebak. Ternyata kita sedang menghormati pangkat, jabatan, kekayaan, bukan kemudian manusianya. Menata hati dalam kondisi demikian agar selalu kita ini memanusiakan manusia sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, ini terus pundi Ustaz. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ini persoalan akhlak di dalam berinteraksi dengan orang. Kita memang punya kewajiban untuk menghormati semua orang, siapapun mereka. Ya, termasuk orang-orang yang sudah punya jabatan tertentu, punya status sosial tertentu, ya mereka itu secara psikologis kan menjadi orang yang kepingin dihormati. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang membuat mereka itu tidak nyaman. Saya di kantor itu selalu ingin memberikan penghormatan yang terbaik kepada pimpinan saya, karena dia itu secara formal memang ditunjuk sebagai pimpinan, apakah itu rektor, apakah itu dekan, ketua jurusan, tetapi proporsional sajalah, empan-papan, tidak usah berlebihan. Tapi pada saat dia itu atau mereka itu salah, kita juga punya kewajiban untuk menegur atau memberikan kritik, mengingatkan lagi itu. Tetapi mengingatkan orang yang punya jabatan tertentu, punya kedudukan tertentu, punya status tertentu itu harus pelan-pelan. Karena tidak mudah kita memberikan tausiah, memberikan peringatan, memberikan kritik kepada orang-orang yang sudah punya jabatan tertentu, punya status sosial tertentu, karena mereka lebih mudah tersinggung. Kata-kata kita mungkin substansinya bisa sama ketika kita mengatakan kepada orang-orang yang tidak punya jabatan tertentu. Tetapi cara kita mengatakan itu harus kita kemas dengan kemasan yang terbaik. Ini yang dikatakan oleh orang Jawa, kabeh mawa coro. Tapi jangan karena kita ini mawa coro atau punya cara-cara yang tertentu, lalu substansi dari apa yang kita katakan itu kita ubah. Nah, di dalam pergaulan kita memang dicontohkan Rasulullah itu ketika kurang menghormati orang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum, kan ditegur oleh Allah di dalam surat Abasa. Kata para ulama tafsir, ayat itu kan turun sebagai akibat dari Rasulullah yang bersikap kurang sopan terhadap orang buta yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah sadar kemudian memperbaiki sikapnya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kita ini seringkali tidak menghormati orang-orang kecil dan masih di dalamnya orang-orang yang berada pada posisi-posisi lemah. Nah, sementara terhadap orang yang punya posisi kuat, termasuk para pejabat, orang-orang yang punya status sosial tertentu, kita berlebihan. Nah, itu yang mulai kita tata. Jangan berlebihan. Nah, saya punya cara begini. Ini satu contoh konkret saja yang mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang perlu kita persoalkan. Ketika saya itu jagung manten pada orang-orang penting, saya justru tidak ingin menyumbang banyak. Karena mereka tidak butuh sumbangan. Mereka butuh kedatangan kita. Dan kadang-kadang kedatangan saya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermakna. Karena yang mereka harapkan bukan saya, tapi orang-orang penting yang menurut mereka itu lebih penting daripada dirinya. Satu saat, maaf ini, saya pernah
bersamaan dengan orang-orang penting. Nggak usah saya sebut nama-namanya. 3 orang penting di Jogja ini. Ketika jagong di sebuah tempat. Kemudian 2-3 orang penting dipanggil. Ada bapak ini, dan istri diminta untuk berfoto bersama teman dan berdua. Saya bersama dengan mereka nggak dipanggil, nggak disebut. Ya nggak apa-apa, karena memang saya tidak dianggap penting dengan mereka. Begitu sampai bersalaman dengan para pelayan dan orang-orang yang menemani manten itu, orang-orang yang sudah bersedia termasuk orang tua dan mertuanya, saya ya disalami dengan ekspresi yang biasa saja. Tersenyumnya itu tersenyum biasa saja. Tapi begitu orang itu bersalaman dengan orang-orang penting disebut, bersalamannya luar biasa. Dan ketika orang itu berhenti bersama istrinya difoto bersama-sama, dan saya tidak pernah diminta untuk berfoto bersama karena saya dianggap tidak penting. Meskipun saya diundang untuk hadir dengan undangan resmi. Sementara ketika saya itu jagong manten di tempat orang-orang yang tidak punya posisi penting di masyarakat, orang biasa gitu, justru saya itu banyak sekali diperlakukan dengan perlakuan yang luar biasa. Ditempatkan di tempat VIP, diundang, diminta foto bersama. Ya, tentu saja saya merasa senang karena saya bisa menyenangkan hati orang. Mesti foto bersama dulu Ustaz foto bersama. Insya Allah saya foto bersama. Saya dihargai betul. Artinya saya diminta hadir dan ditunggu-tunggu dengan saya. Maka sampai saat ini ketika saya diundang orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak dianggap orang penting di masyarakat, saya sempatkan hadir dengan kehadiran yang tepat, dengan kehadiran yang seksama, dan bahkan saya ingin menyumbang lebih banyak daripada sumbangan yang harus saya berikan kepada orang-orang kaya itu, karena mereka membutuhkan. Sementara kalau diundang orang-orang penting, karena saya terkenal, saya datang saja karena itu kewajiban saya untuk datang. Tetapi saya siap untuk tidak disapa, tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang-orang itu. Dan saya nggak pernah tersinggung. Tapi ketika saya punya gawe, saya pernah mantu, semua orang saya undang kalau saya mampu. Tentu saja tidak semuanya, hanya saya berbatasan. Dan semua orang yang saya undang, saya beri kesempatan untuk berfoto bersama dengan saya dan keluarga saya. Tapi tentu saja tidak semua. Saya katakan ya sudah, monggo silakan, siapa yang mau berfoto, siapapun boleh, teman saya, mahasiswa saya, dosen saya, tetangga saya, dari yang punya jabatan sampai yang tidak punya jabatan, ayo foto bersama kalau memang sudah ada waktu dan memang punya kesempatan foto. Tidak saya batasi, dan alhamdulillah semua berjalan. Dan saya mantu di masjid dekat rumah saya. Saya buat sederhana mungkin, yang saya undang saya perlakukan sama, tidak ada kursi VIP, meja pun tidak ada, semua VIP. Saya perlakukan semua VIP. Karena apa? Tamu yang saya undang itu adalah tamu yang saya hormati dan harus saya hormati, sehingga mereka datang dengan hormat. Kalau mereka minta foto, ayo foto. Yang tidak mau difoto silakan. Itu aja. Nah, ini cara belajar saya. Dan monggo kita berlatih untuk menata hati dengan cara-cara yang sederhana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepada orang itu betul-betul proporsional. Kira-kira begitu. Saya selalu memberikan kritik pada teman-teman saya. Dan saya tidak pernah punya ketakutan atau keengganan untuk memberikan kritik pada siapapun, termasuk pada guru saya. Tapi tetap saya taati pada mereka. Saya tidak pernah menyerang pribadi. Saya bisa mengkritik dengan argumen-argumen yang insya Allah bisa mematahkan argumen-argumen orang yang saya kritik. Kalaupun kemudian kritik saya itu mentah karena argumen saya lemah, saya akui bahwa saya yang salah. Itu aja. Dan ketika saya dikritik mahasiswa, saya nggak pernah marah. Apalagi ketika mahasiswa itu memberikan kritik dengan argumen-argumen yang lebih mapan, saya terima. Dan saya banyak menerima pendapat mahasiswa, dan kemudian pendapat mahasiswa itu saya jadikan sebagai alas untuk berbicara dan menulis. Nah, itu salah cara saya, dan mudah-mudahan ini menjadi cara yang terbaik. Meskipun saya selalu menerima kritik dari siapapun, dari orang yang paling dekat dengan saya sampai siapapun yang pernah berinteraksi dengan saya, silakan memberikan kritik kepada saya. Insya Allah saya nggak akan pernah marah. Kira-kira begitu, Pak. Ustadz, matur suwun sangat pengalaman ya. Sami. Matur nuwun sangat kepada Ustadz Muhsin Haryanto dan para jamaah sekalian yang telah berpartisipasi dalam kesempatan malam hari ini. Demikianlah Ustadz Muhsin, waktu sudah mendekati pukul 21.30. Apabila ada pemirsa jamaah yang ingin menanyakan, bisa disampaikan di dalam kolom komentar akun YouTube Studio SA 14 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhsin, kepada Ustadz Aris Madani, dan para pemirsa jamaah Baitul Hikmah sekalian. Marilah kajian ini kita syukuri dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami yang membawakan acara, terima kasih dan mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.